Hai Say, ini pertama kalinya gue jalan di Vietnam dan gue langsung jalan ke 6 kota sekaligus. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk simak di iklan-iklan berikut ini. Jadi pertama-tama gue berangkat dari Surabaya ke Bali. Nah terus muter-muter tuh ya kan. Kenapa muter-muter? Karena cuaca buruk. Lo inget kan Bali badainya kayak gimana? Ada kali 20 menitan gitu muter-muter sampai pala gue pusing. Kita sempat landing bentar di Lombok. Kata gue sih gue mau turun ya. Cuman kan kita lanjut tuh ke Bali. Nah sesamanya di Bali ini kita ngopi dulu karena gue butuh asupan gitu kan ya. Kali ini gue gak solo trip, gue ditemani oleh belahan Jawaku, temen gue. Lanjut ke Vietnam. Pas udah landing ternyata gue ada kejutan nih. Kejutannya adalah antrian kira-kira setengah jam nih orang pada berdiri. Nunggu apa? Nunggu bis airport. Ternyata nunggu bis ini setengah jam gue berdiri. Maaf gue gak ada footage lain, jadi nikmati aja muka gue ya. Jadi ternyata di Vietnam itu administrasinya itu masih manual banget. Kita telat sampai 3 jam buat naik ke bis yang mana harusnya gue ke Ninh Bình. Akhirnya gue stay di Hanoi 1 malam yang harusnya gue ke Ninh Bình tuh. Tips hemat dari gue adalah dengan lu naik bis nomor 86 ini buat transportasi dari airport ke Hanoi. Harganya cuma 30 ribuan, sedangkan kalau Grab lu bisa habis sampai 400 dong atau 250 ribu lah. Lu lihat aja maps, nanti turun di semerautnya kota Hanoi ini. Gue langsung culture shock anjir. Kalau gue inget-inget cobaan gue banyak banget, mulai dari pesawat muter-muter. Cuma waktu sampai di halte gue ditodong nih sama nih orang-orang. Buat 3 kilo doang dia minta 50 ribu, terus mobilnya minta 100 ribu. Kata gue sama aja dong. Akhirnya kita jalan, gak capek kok. Sebelum sampai ke hotel kita makan dulu, namanya tuh pha behu atau pha goreng gitu ya. Kalau lu taunya pha berkuah, ini pha-nya goreng. Lu tahu ada mie kuah, mie goreng, nah inilah salah satu contohnya. Gue pesen juga yang berkuah gitu ya biar authentic Vietnam. Kebetulan gue tuh ngefans banget sama Anthony Bourdain. Dia bilang kalau misalnya makan enak tuh pasti kursinya kecil. Selalu ada sumpit, es jeruk nipis, ada cabe, sama juga kursi-kursi kecil yang bikin lu ngira kayaknya enak nih tempat. Sambil ngeliatin Hanoi nih yang gemerlap. Ya namanya suka duka traveling. Akhirnya jiwa travel gue nggak mau rugi nginep di hotel murah ini agak berjamur sambil gue book bus paling pertama yang besok berangkat ke Ninh Bình. Ini toiletnya bisa kalian nilai sendiri ya. Jangan tanya perasaan gue mandi kayak gimana. Yang penting gue bangun pagi-pagi banget. Ini masih matahari belum bersinar. Gue mau ke salah satu wishlist gue yang dari Mark Wins. Buat tempat-tempatnya gue emang riset di TikTok sama TripAdvisor. Tapi kalau makanan nih duo nggak bisa dilawan sih, Anthony Bourdain sama Mark Wins. Semua makanan gue dari dia. Ini kita mau makan di sup kepiting. Nah tempatnya tuh undercover banget cuy. Jadi kita harus masuk ke lorong ini sampai kita menemukan ruangan yang lebih luas lagi. Ternyata di situ jam 6 pagi udah ada pengunjung. Kata gue teh ini sarapan sakral. Aromanya udah kecium. Nah mbaknya ini duduk di tempatnya Mark Wins nih dulu. Lihat no toppingnya, tahu nggak tuh apa? Nah gue suka heran sama teman gue. Suka asbunnya itu barengan. Nih kita ngomong apa? Mark Wins. Nah kalau ini Bundiu, aku nggak tahu sih cara spellingnya gimana ya, tapi intinya ini adalah sup kuah kepiting. Terus ada macam-macam, ada daun bawang, ada mie, ada beef, ada udang, ada tomat, dan juga potongan cakwe Vietnam. Rasanya kayak seger-seger, asem gitu. Nah inilah topping yang kalian paling penasaran, yaitu balut di Filipina. Tapi kalau Vietnam namanya hot pin lon atau telur bebek yang direbus tapi udah ada isinya. Rasanya gimana gengs? Ya akan gue ceritain di part 2, ini udah kepanjangan. So see you say di part 2 and happy traveling.